Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini, nih kita bakal kupas bab 15 dari bukunya Nassim Nicholas Taleb, Skin in the Game. Judulnya lumayan nyelekit ya. Iya, mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan saat membahas agama. Persis. Judulnya langsung, bikin kita mikir. Betul. Sumber kita kali ini memang menyoroti gimana seringnya kita itu pakai kata agama, seolah-olah maknanya ya cuma satu itu aja, semua orang pahamnya sama. Padahal kan, Padahal, ya itu tadi, kalau kita lihat sejarahnya, prakteknya, wah konsep ini cair banget, beragam. oke, jadi misi kita sekarang nih, coba bongkar deh ambiguitas kata agama ini. Kita lihat gimana maknanya bisa geser-geser tergantung konteks. Dan gimana ide utama buku ini soal skin in the game atau pertaruhan nyata itu justru jadi kunci buat memahaminya. Sip, mari kita mulai urai ya. Titik awalnya dari kata agama itu sendiri kan, Taleb bilang ini bukan konsep kaku. Betul sekali, maknanya bisa beda banget. Kalau kita tarik ke sejarah, wah jelas perbedaannya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, buat orang Yahudi atau Muslim awal, kata din itu lebih ke hukum, cara hidup gitu. Bukan cuma soal percaya di hati aja. Oh, jadi lebih praktis ya? Iya, beda lagi sama Romawi kuno. Buat mereka, religio itu lebih soal ritual bareng-bareng, festival, pokoknya tradisi sosial lah. Justru lawannya superstitio, tahayul yang sifatnya pribadi. Wah, menarik. Bahkan di Kristen aja ada belia ya? Ada. Agustinus, misalnya, kayaknya agak jaga jarak dari hukum formal gitu. Terus nanti Protestan lebih fokus ke keyakinan personal. Kadang ritualnya lebih simpel dibanding Katolik atau Ortodoks. Belum lagi kalau kita lihat ke timur ya, Hindu, Buddha. Nah, itu dia. Sering dilihat lebih sebagai, filsafat hidup, etika praktis gitu. Dan kekaburan makna ini masih ada sampai sekarang dong? Masih banget. Buat banyak orang Yahudi modern, agama itu sering nyampur sama identitas etnis dan budaya. Terus, di tempat-tempat kayak Lebanon atau Serbia gitu, wah, makna agama bisa berubah drastis. Kalau lagi damai mungkin biasa aja, tapi pas konflik, Jadi identitas kelompok yang penting banget ya? vital. Beda banget maknanya. Jadi ingat kutipan Gibbon soal kekaisaran Romawi itu. Rakyat anggap semua pemujaan benar, filsuf anggap semua salah. Dan pejabat anggap semua berguna. Iya, itu kan nunjukin banget gimana lenturnya makna agama itu. Bisa dipakai sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini penting, tapi Taleb nggak berhenti di situ. Dia kaitkan keyakinan yang beneran dipegang itu sama tindakan nyata, yang ada risikonya. Nah ini dia, gimana skin in the game, pertaruhan nyata itu masuk ke sini. Bukannya agama itu seringnya dianggap soal iman, soal batin. Justru ini argumen kuncinya Taleb. Menurut dia, keyakinan sejati itu nggak bisa gratisan. Mesti ada simetri. Apa yang kamu yakini mesti sebanding sama pengorbanan atau resiko yang kamu ambil. Jadi kayak kritik buat ide taruhan Pascal gitu ya? Yang bilang percaya Tuhan itu taruhan aman. Persis. Taleb bilang nggak ada opsi gratis. Mesti ada pertaruhannya. Ada skin in the game-nya. Tapi kan pengorbanan itu kayaknya konsep kuno banget. Masih relevan sama agama zaman sekarang? Kalau lihat sejarahnya sih, pengorbanan itu, wah, sentral banget. Dan literal. Ada bukti situs kuno kayak altar yang ada saluran darahnya di Marsarkis, Ma'alula, itu. Atau ya pengorbanan hewan. Idenya apa tuh? Idenya, para dewa itu nggak suka omongan murah gitu. Cheap signaling. Klaim percaya tapi nggak ada bukti nyata, nggak ada biaya atau risiko yang ditanggung. Apa ini juga yang bikin konsep Kristus sebagai manusia yang menderita, berkorban jadi penting banget secara teologis menurut Taleb? Tepat. Adanya penderitaan, pengorbanan nyata, itu ngasih skin in the game yang konkret. Bukan cuma dewa jauh yang nggak tersentuh. Terus kalau di zaman modern gimana? Ya, praktik kayak puasa misalnya. Ambil contoh puasa Prapaskah Ortodoks yang ketat itu. Itu kan bentuk pertaruhan nyata. Kamu bayar harga buat keyakinanmu. Jadi lebih dari sekedar ngomong doang. Oke. Ini jadi ngebawa kita ke inti pertanyaannya. Mana yang lebih asli? Apa yang orang bilang dia percaya atau apa yang dia lakuin? Apalagi kalau ada konsekuensinya. Nah, Taleb ini sangat menekankan tindakan. Apa yang dia sebut preferensi yang terungkap atau revealed preferences. Maksudnya? Iya, tindakan nyata itu, apalagi pas lagi genting atau ada yang dipertaruhkan,
itu jauh lebih jujur nunjukin apa yang dipegang seseorang dibanding sekedar omongan. Contoh Paus Yohanes Paulus II pas ketembak itu ya, langsung dibawa ke rumah sakit modern. Iya, bukan berarti kurang iman kan? Tapi itu tindakan rasional pas nyawa taruhannya. Preferensi ke pengobatan modern itu kelihatan jelas. Jadi pertaruhan nyata, kayak nyawa, itu mengungkap prioritas ya. Betul. Logika bertahan hidup seringkali ngambil alih. Bahkan mungkin dari pernyataan iman pas lagi tenang. Taleb juga bandingin sama ateis kan? Katanya banyak ateis juga punya ritual atau tahayul sendiri. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini menarik. Dia lihat misalnya keyakinan kuat pada model ekonomi tertentu. Atau praktik kayak yoga meditasi. Itu bisa jadi bentuk semacam pencarian makna juga. Oh, jadi nggak harus soal Tuhan ya? Ya, bisa jadi itu bentuk komitmen lewat tindakan terstruktur. Intinya, tindakan kita, apalagi yang makan waktu, usaha, atau ada risiko, itu nunjukin apa yang beneran penting buat kita. Jauh lebih kuat dari omongan. Keyakinan tanpa pertaruhan. Ya, itu bagi Taleb, omong kosong murah aja. Jadi kalau mau disimpulin nih, buat paham agama atau bahkan komitmen seseorang pada apapun, kita mesti lihat lebih dari kata-kata ya. Harus. Lihat tindakannya, pengorbanannya, pertaruhan nyatanya. Skin in the game-nya. Itu ngasih pemahaman yang jauh lebih dalam. Apa yang orang lakuin pas ada yang dipertaruhkan itu seringkali lebih jujur ya. Betul. Dan mungkin ini jadi pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Kalau tindakan emang lebih penting dari kata-kata, nggak cuma soal agama, tapi di semua hal, gimana dong cara kita ngukur komitmen? Komitmen kita sendiri atau orang lain ke nilai-nilai yang kita bilang penting. Pertanyaan bagus. Apa sih pertaruhan nyata yang kita taruh di balik hal-hal yang kita klaim kita yakini itu? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut mungkin.